Selamat bertemu kembali dengan Miss Ratna di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kita memasuki tema 8, tempat tinggalku. Nah, anak Miss semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita rakyat, menunjukkan tokoh-tokoh pada dongeng, mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi, dan menyampaikan hasil identifikasi pada tokoh teks fiksi. Nah, di sini Miss Ratna lampirkan dua gambar. Manakah yang termasuk ke dalam teks fiksi? Ya, betul sekali. Semut dengan merpati adalah salah satu teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan rekaan atau hayalan seorang penulis. Bagaimana dengan interaksi antar makhluk hidup? Itu adalah teks non-fiksi yang ditulis berdasarkan data-data yang nyata. Baiklah, kita akan mempelajari tentang A, menentukan tokoh pada cerita rakyat. Orang-orang atau hewan yang berperan di dalam cerita, khususnya teks fiksi, disebut tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya akan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Untuk menunjukkan tokoh dalam cerita, kita harus membaca atau mendengarkan cerita tersebut dengan seksama, kemudian mencatat siapa saja pelaku yang ada di dalam cerita. Dalam teks fiksi, biasanya tokoh berwujud manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Baiklah, cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi yang biasanya tokoh dan ceritanya berwujud manusia. Berikut beberapa bentuk cerita rakyat diantaranya. Legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya legenda Danau Toba, legenda Batu Gantung, legenda ular kepala 7, dan sebagainya. Cerita jenaka yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya Si Kabayan, Abu Nawas, dan sebagainya. Saga atau cerita Panji yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan seperti Ciung Wanara, Si Pitung, Lu Tukang Sarung, dan sebagainya. Nah, berikutnya contoh teks fiksi yang ada di dalam buku paket kalian adalah asal-usul nama Lombok. Nah, kalian dapat membaca cerita tersebut dan tentukan juga siapakah saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Pramodawardhani, kemudian siapakah nama suami Ratu Pramodawardhani, apakah keahlian dari Ratu Pramodawardhani, siapa yang berlayar ke arah timur menuju Lombok. Nah, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian halaman 113 dan akan kita bahas di Zoom meeting minggu depan ya, Nak. Sekian video pembelajaran hari ini. Untuk subtema B dan C akan disambung di video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih karena telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi telah Miss Ratna diberikan di dalam video ini. Bye.